Gak usah fitnah-fitnah. Gak usah ngerusak hubungan gue sama siapapun orang yang udah gue kenal baik. Apalagi sama yang itu ya sakit banget tau. Gue kadang lo tuh polos ya, maksudnya gue kayak kenal lo sefrekuensi itu sama gue. Bertiga, gue sampai kayak bener-bener kenalin dia sebagai saudara. Kan anjing. Sorry ya, gue kelepasan. Sakit banget nih, wallahi sakit banget. Gue gak pernah kayak gini. 24 tahun gue hidup, gue gak pernah ketemu sama teman model kayak gini, gak pernah. Udah kak, iya nanti kita cerita berdua, oke? Sakit tuh kalau ngeliat ya, masalah grup aja. Kalau dia mau gue sama Alin gak kenapa-napa, gak ada salah paham, harusnya dia ngomong sama gue, ada satu bukti. Tapi dia malah ngomongnya sama si cowok ini, kan gak ada hubungannya sama cowok ini. Ya anjir. Dia juga ceritain aib, kak, aibku, enggak aib sih, kayak rahasia. Bayangin gimana gue gak sakit, dari kemarin gimana gue gak roasting, coba. Tapi kakak masih ngomong sama dia, ngobrol? Enggak. Dia kemarin WA. Ya kayaknya harus dilurusin. Apaan yang mau dilurusin? Udah ada buktinya. Tapi dia juga gitu ke aku kak, sampai nelfon aku, Andin maaf ya gitu. Gue mau cerita nih, gue nggak pernah ini masalah sama orang gitu. Ceritanya tuh kayak bener, anjir. Kayak aku tuh nggak percaya sama orang yang mulut dia itu benar-benar bisa banget bikin orang percaya. Din, gue di sini ya kayak korban tuh. Ngerti gak sih maksudnya? Din, paham gak sih? Gue sampai kelepasan anjir, gue nggak pernah kayak gini loh, sumpah. Demi Allah gue gak pernah kayak gini. Kabar kak, aku pun kayak udah males banget ngurusinnya. Gue gak expect aja pas tadi lu nebak kok, ketebak gitu orangnya. Gue sama sekali gak tahu Andin. Gue kan ngomongnya tadi ngalir dari masalahnya Kak Bella. Terus Andin bilang, jangan-jangan temanku, soalnya dulu juga aku pernah punya masalah sama dia, nyebarin aib dan lain sebagainya. Terus Andin, aku tuh gak mau buka terang-terangan itu Andin. Cuman mungkin ini best time-nya gitu kan, karena kan mungkin dia kan lagi nonton sekarang, nggak apa-apa. Aku pun sekarang nggak takut sama dia, cuman mau diladenin gimana pun kita lo jauh, aku bisa apa gitu. Aku kalau deket kak ada masalah sama orang, aku temuin, aku datangin rumahnya. Oh sekarang ngapain coba, ngabisin tenaga kayak ngeladenin dia tuh. Tapi akhirnya tuh spender itu lebih percaya ke aku gitu. Yang penting aku kan jujur gitu, aku nggak ada bohong. Kak dia tuh pemain kak, so kakak tahu, nggak satu nggak dua. Kamu tahu nggak? Nih ya, aku buka satu lagi ya. Masalah grup. Aku sama Alin mungkin pernah salah paham. Waktu itu aku sama emak kan ke tempat karaoke, ya kan, ke tempat karaoke. Terus emak ngebajak akun aku karena dia pengen ngundang spendernya dari akun aku karena handphonenya dia ketinggalan di hotel. Ketinggalan di hotel. Dia minta tolong sama aku. Sebut aja si A, iya tolong dong A, si A gitu kan. Ini mak kalau dia ya nggak mau karena dia bukan spender Yaya, dia spender orang. Yaudah deh kalau gitu emak numpang naik di room kamu, naik dia nih. Dari situ kita ngebahas grup yang aku nggak tahu sama sekali Din, ada grup itu nggak tahu, emak yang bikin. Isinya ada emak, ada Kak Acil, ada Baby Blue, ada satu lagi spender orang. Udah aku nggak tahu. Nah si spender itu ngomong sama Alin, katanya di dalam grup itu ada Yaya. Maksudku kayak kok bisa ya orang sebelah belakang itu ngomong ada aku sampai make sure loh ke mak di grup itu sebenarnya ada siapa aja, di screenshot sama emak dari atas sampai bawah, dari atas pembahasan, dari atas adanya grup itu sampai bawah, sampai member-membernya di screenshot sama emak, gak ada aku sama sekali. Itu nyampe ke si orang itu, si perempuan itu Din. Maksud gue kayak kalau si perempuan itu tahu dan dia maunya gue sama Alin gak ada masalah, ngomong dong, Lin gue tuh tahu sebenarnya di dalam grup itu gak ada Yaya. Ini terlepas dari Alin mempermasalahkan atau enggak ya, dia malah bilangnya siapa? Ke cowok itu, ke cowok yang dia goda itu. Yang aku tangkep tuh dia kayak pengen dekat sama Alin, tapi kayak bersaing gitu, ngerti nggak sih? Kayak mutusin kakak sama Alin gitu, sama orang ini segala macam. Padahal aku sama Alin gak ada masalah apa-apaan Din. Demi Allah aku sama Alin gak ada masalah apa-apa, nggak pernah punya feeling buruk, nggak pernah pengen jadi apa musuh apa, nggak pernah. Aku sama di luar sana juga nggak pernah ngomongin Alin sedikit pun, nggak pernah. Ada orang pada mau ngomongin Alin juga aku mendiem. Ya. Karena sejauh ini memang aku kenal Alin baik gitu. Nah Alin baik. Dia juga baik kak. Kita di mati juga baik. Kenapa jadi endingnya kayak gini? Maksud aku kayak gue sakit hati banget gitu kan, kayak kita baru kenal cuy. Gila. Aku mikir ya Allah, di antara temanku yang kemarin aku temuin di Jakarta itu dia yang paling ngerti gitu, yang paling nyaman, yang paling enak. Tenang banget cerita sama dia. Bener banget, aku sampai
Aku sampai pengen umroh bareng sama keluarganya, sama keluarga Alin. Udah sampai udah sefrekuensi itu aku mikirnya. Din, ternyata di belakang itu dia ngegoda. Iya anjir. Mau goda, katanya aku temenin ya galaunya ya. Gue baca sendirian, Din. Aku Anjir. temenin galaunya ya, kirimin alamatnya. Mau makan apa? Gue tuh bukan perihal dia mau gue siapa, bukan ya. Ini etika pertemanan di mana gitu loh.